Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok masih belum kompak yang belakang? Belum makan malam tuh? Saya ulangi ya. Yang menjawab salam saya doakan sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Yang menjawab salam saya doakan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Amin. Yang menjawab salam saya doakan dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Kurang keras Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita semua pada malam hari ini dimudahkan untuk jalan ke masjid As-Somad untuk mengikuti majelis ilmu yang mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu. mudah-mudahan kelak kita akan jaga rahmatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelum saya mulai, saya minta tolong kepada adik di sini. Di sini. Sini. Di sini. Namanya Dimas. Ini sama Dimas. Nanti saya punya WhatsApp sih. Nanti ajak temennya. Tapi sandalnya ditakai. Cuma kadarnya kesana. Kasih tahu. Betul, yang penting sini deh. Sini. Yang penting sini. Yang penting nggak mau. Yang penting yang mana yang penting. Nanti dibantu temennya. Yang penting. Ayo lawan. Dibantu temennya. Kasih tahu. Yang penting. Gak ada yang penting. Lawan. Silakan dipakai ya. Dipakai ongkosnya juga kan. Yang penting nggak ada yang mau nih. Ada yang penting. Ada di sini. 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 Sini ya, bukan sini ya, dulu. Mana yang penting? Dikasih teman yang putih juga dibagi ya. Bagi teman yang putih juga seluruh data sandalnya. Ya. Yo, yang putih diajak, putri diajak semua. Temannya juga. Jadi kepada ibu bapak semuanya, jadi mulai hari ini kalau masuk masjid diusahakan sandalnya ditata tapi sudah langsung menghadap ke sananya. Jadi nggak berantakan. Ya. Bagian mau menata rumah tangga, bagian mau menata negara kalau ada sandalnya nggak paham. Jadi ini dibiasakan nanti untuk angkat sandal itu dari masuk masjid itu rapi. Nanti sandalnya menghadap ke sana semuanya diurut. Ya. Tapi yang masangnya yang sepasang dalam selen-selen nanti ketukar udah ya. Jadi mulai besok yang mudah-mudahan hari ini di masjid kami awalnya sama seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir setahun ini sudah tertata rapi. Jadi kalau dimasuk masjid sudah sandal sudah otomatis mereka sudah. Ya awalnya mungkin selama 3-4 hari kita yang natap, santri natap. Tapi setelah itu alhamdulillah pada jemaah sudah tahu. Jadi mereka tuh masuk masjid sudah balik kanan, sudah langsung balik. Jadi dia paham ya. Jadi balik besar nanti saya biar masjid itu rapi, masih juga rapi gitu. Kan rumah Allah gitu ya. Jadi ini kalau jadi masuk masjid itu sudah rapi, sudah menghadap ke sana. Jadi bulan pulang tinggal pakai gitu. Masih berbahaya. Bahwa nanti sudah. Jadi biar nanti pelan-pelan nanti kalau ada yang satu yang salah nanti semuanya salah. Jadi kalau ada yang sudah silakan masuk saya. Silakan masuk. Nah, nanti dibagi orangnya ya, dibagi sama teman-temannya ya. Ya kecil-kecilan lumayan ya semua. Jadi yang dulu ya, mulai besok, soalnya nanti biasakan nanti ditata nanti gara-gara apa? Ya nggak apa-apa lah, karena nanti ada yang kebalik ya kita sebagai tampil tuh malah.
takmir tahu satpam kalau di bank ibu tahu ya, satpam itu kalau dibangun nyambutnya kan udah senyum, ada apa tuh, ada yang bisa saya bantu kan gitu. Masa di rumah Allah kita nggak seperti itu takmirnya ya. Karena kalau anak-anak ke masjid biarin, karena anak-anak tuh memang ya ini memang seperti itu gitu. Kalau anak-anak sudah suruh masuk masjid suruh zikir itu lah, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Kalau anak-anak ya memang dunianya seperti itu. Karena mereka tuh ada penerus kita. Kalau mereka sudah dilarang ke masjid itu biasanya ke masjid marahnya, mereka lebih ke tempat main game, paham ya? Karena di main game tuh apa terserah gitu. Jadi kalau ke masjid biarin, jadi anak cuma dibilangin sudah tahu kalau seperti jangan dimarahin Pak ya, jangan dimarahin, usahakan jangan dimarahin biar nanti anak-anak betah di masjid. Kalau tempat kami itu sudah ada wifi, jadi anak biar bersih ya. Karena anak sendiri kalau suruh ngaji ya memang nggak betah Bu. Di tempat kami itu biarin mainan dulu. Kalau sudah main ada bakso, tak semua makan bakso semua. Jadi pulang dari masjid kenyang. Jadi mereka tuh ke masjid kenyang, mungkin pulang kenyang gitu. Kalau mereka ada betah, nanti otomatis mereka akan betah di masjid gitu. Kalau mereka suruh duduk anteng ngaji terus, mereka bukan dunia. Jangan mereka diajari. Di tempat kami dulu ada sholat subuh itu, kalau sebulan full itu kasih 100.000. Kalau sudah dapat 20, tapi los ya balik 0. Oh ya, balik 0 lagi. Jadi mereka harus sebulan full. Akhirnya karena anak-anak itu sudah diwajibkan dapat 100.000, otomatis bapaknya tergiur. Pak, ayo masuk bulan. Lihat bapak, orang ngantarnya aku. Bapak ketemu barang santai saya, ayo bapak dikeres dulu. Dan maksud kami sekarang ramai. Ini dari anak-anak. Setelah berlangsung 3 bulan, udah anggaran itu kami stop. Jadi sekarang udah otomatis sudah jalan. Ya. Dan kalau sini mau dicoba ngomong nanti. Itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Solehin ya, yang sudah merepotkan saya jauh-jauh datang ke Bayat. Sebenarnya temanya adalah sukses dunia akhirat dengan bisnis atau dengan berdagang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya adalah owner dari Omoskit. Ada yang sudah pernah tahu? Belum? Sudah? Kalau sudah itu kan Omoskit itu adalah pabrik garment Bu, pabrik garment di daerah Turun sana. Dan alhamdulillah tahun 2001 itu kita bikin pondok gratis yang kita kasih nama Santrepreneur. Jadi pondok yang kami buat itu sebelahnya persis dengan pabrik bersebelah, dan semua operasional itu kami ambil dari pabrik dan semuanya full selama 2 tahun. Jadi kalau ada anak umur 17 tahun ke atas putra nanti bisa pakai tempat kami dan full 2 tahun gratis. Nanti kami ajarkan tentang ilmu agama, tapi juga kami ajarkan tentang entrepreneur, bagaimana menjadi seorang pengusaha dari nol sampai dia punya usaha kecil-kecilan sampai nanti bisa besar. Gitu ya. Terus ini seperti sesuai temanya yang sudah disampaikan oleh Pak Solehin tadi, saya ingin menyampaikan bagaimana tips atau kiat agar bisnis itu bisa mengantarkan kita untuk sukses dan menang. Sekarang sebelum saya lanjutkan, ada yang paham artinya sukses dulu? Sukses itu apa sih gitu? Menurut jenengan? Ada yang tahu? Sukses itu apa sih? Kan sudah sukses kan? Gitu. Nah, sukses berhasil. Ada yang belum konkret lagi? Anak saya sudah sukses, alhamdulillah. Saya punya benda. Sukses itu seperti apa dia Pak? Yang jelas itu mereka sukses itu ini. Selama ini kan kita sering bilang, alhamdulillah anaknya sudah sukses ya Bu. Anaknya sudah sukses ya Pak. Saya punya benda. Sukses itu apa sih sebenarnya? Apa kira-kira? Yang diharapkan terkabul. Satu. Yang lain? Semua cukup. Punya mobil cukup. Apa lagi? Penuh harapan. Yang lebih konkret lagi? Banyak uang. Betul, kaya. Konkret. Ada lagi Bu, pinter ini. Ada lagi ya? Ayo. Ada lagi? Banyak uang, kaya. Terus apa lagi? Semua tercapai. Apa lagi? Banyak uang. Terus hafal Quran. Terus lagi? Pinter ngaji sama ya. Jadi mungkin kebanyakan kita di masyarakat kita kan sukses itu mesti kan identik dengan harta, identik dengan kaya ya. Sugih. Ya, tidak semua Bu. Jadi anggapan sukses di mata kita tuh mungkin yang pertama adalah kaya lah. Mungkin bisa kelihatan kan mobil ono 6. Terus rumahnya mungkin tingkatnya nggak ke atas tapi ke bawah. Saking sugih gitu. Jadi kaya, pandangan kita sukses itu sudah semuanya sugih sih.
Ya. Tetapi yang kedua itu adalah harus sehat. Ya, sukir nggak sehat bodoh, paham ya? Jadi sukir itu harus sehat. Jadi sukses harus sehat. Ada yang kaya tapi makan kambing kolesterol, ya, minum kopi diabetes, paham ya? Jadi nggak bisa lawan. Padahal pengen sukir, pengen makan apa-apa tapi malah nggak bisa. Ya, ada kan? Ada banyak kaya tapi nggak bisa jalan itu surga, tapi nggak bisa menikmati kayanya. Jadi sukses itu adalah kaya pertama. Kedua harus sehat bu. Ya. Pilih mana jalan, kaya tapi tidak sehat, sakit-sakitan di kamar tidur, atau cukup tapi sehat, Islam dinamik. Sekolah aja dari itu, yang mending. Tapi jangan pilih yang kaya yang sehat atau mas begitu ya. Jadi pertama kaya, sehat. Yang ketiga harus bahagia, pandai. Jadi sudah kaya, sehat. Kalau bentino ono pengen terbang rumahnya, buat apa coba? Ya, lanang itu geger, aneh lanang sing narkoba lah inilah. Ya tapi sugih, gitu. Paham ya? Jadi sukses itu yang pertama harus kaya, kedua harus sehat, ketiga harus bahagia. Paham ya? Jadi sugih dulu, sehat dulu, baru bahagia. Setelah bahagia baru bermanfaat. Sugih pelit gopo, sugih tapi pelit, tidak. Apalagi mau udah sugih tapi terus bukan ragil, urunan teh ragil, kerja bakti makan, urunan goreng ragil, terus begitu pokoknya. Karena ibu kalau sekali ngobrol, semakin pelan itu biasa, informasi semakin akurat. Ya. Jadi biasanya harus kaya, harus sehat, harus bahagia, bermanfaat. Selanjutnya harus berkontribusi. Jadi kalau ada apa-apa harus kaya itu, mereka harus punya kontribusi entah di keluarga, entah di masyarakat, entah di mesin untuk lingkungan lah. Ya. Selanjutnya adalah semua mimpinya terwujud seperti ibu tadi bilang. Aku pengen ini ada, aku pengen ini bisa. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah beriman. Kalau sugih, sehat, bahagia, kafir, buat apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi harus beriman. Makanya kalau orang kaya dan itu beriman, insya Allah hartanya bergabung. Ya. Saya berangkat dari orang yang biasa. Saya itu di sekolah tidak begitu pintar, tidak begitu hebat juga. Tetapi saya punya cita-cita yang mudah-mudahan sebelum saya nikah saya punya rumah. Itu setiap dalam benak saya tuh sebelum saya nikah harus punya rumah. Gimana caranya? Dan alhamdulillah bu, saya ada seorang ibu yang ibunya masih ada bu. Kepada adik-adik, kepada semuanya yang ibunya masih ada. Selama ibu panjenengan itu masih ada, berarti dunianya baik-baik saja. Ya. Karena doa seorang ibu itu luar biasa, dan itu yang saya manfaatkan betul. Setiap saya melakukan sesuatu apapun itu saya mesti doanya, bu, saya minta tolong ibu, didoakan saya punya pengen ini. Saya menjadi karyawan itu 10 tahun, bu. 10 tahun dari 2001 sampai 2010 ikut orang, ikut Cina, pindah hari ini, di Senin ini sebenarnya namanya karyawan, di Senin ini terus ikut. Tetapi saya punya cita suatu hari nanti saya akan resign dan punya pabrik sendiri dan akan bayar orang. Saya matur ibu, doaan saya bu, saya suatu hari nanti aku nggak ingin jadi orang bayaran, tapi saya suatu hari nanti ingin membayar orang. Akhirnya setelah 10 tahun saya keluar dengan gaji waktu itu sekitar hampir 4 jutaan lah, tahun segitu, lumayan tahun segitu. Waktu saya keluar itu orang tua gue yang betul, tetangga, saudara, sudah punya bayaran besar kok malah resign, kok malah keluar. Tapi saya minta doa bu, doakan saya bu, mudah-mudahan alhamdulillah bu, setelah saya keluar bu, ya, setelah saya keluar alhamdulillah bu, terus tambah melarat bu, ya, 1 tahun baru tambah melarat, tidak punya penghasilan, mundur mandir, tapi saya bergerak, pokoknya keluar. Tahu kisahnya Siti Hajar dan Ismail, keluarnya Air Zam-Zam. Siti Hajar itu bergerak dari sofa ke marwah selang 7 kali. Safa marwah, walaupun sudah ke marwah nggak ada air, ke sofa nggak ada, tapi masih merata 7 kali mondar mandir. Intinya bergerak. Dan apa yang terjadi? Malah munculnya air di kaki Ismail. Coba kalian rumuskan, ambil status ya Allah, nggak ada air ya Allah. Tapi Siti Hajar itu bergerak. Sama, yang saya lakukan pokoknya saya benar bergerak. Itu untuk mencari rezeki yang bergerak dan bergerak. Jadi intinya, kalau ingin jadi sukses,
terus bergerak, niatkan segala sesuatu yang panjenengan rencanakan itu untuk Allah. Sama. Waktu saya bikin pabrik, saya punya jalan, kalau saya punya pabrik, saya ingin menolong orang banyak. Saya ingin mereka yang tidak punya kerjaan, saya ingin menolong mereka. Saya ajarkan bagaimana mereka nanti masuk ke sini. Saya ingin perusahaan yang besar, nanti kalau saya ada perusahaan besar ini, saya ingin bikin pondok dan gratis. Dan mudah, semuanya dimudahkan. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa melihat itu penting, ya. Tetapi mendengar itu lebih penting. Paham ya? Melihat itu penting dan mendengar itu lebih penting. Kita tes coba ya. Dari ibu yang belakang coba, saya tes coba. Bu, tangan kanan coba ke atas bu. Ke atas ya. Tepuk sebelahnya. Tepuk sebelahnya. Saudaraku tuh. Tepuk sebelahnya, ditepuk. Saudaraku, sebelahnya, bahu sebelahnya. Sebelah kanannya. Saudaraku. Yang keras, saudaraku, gak usah dipikir, masalah kita sama. Gantian, sebenarnya gantian. Saudaraku, walaupun masalah kita sama, yang membedakan saldo rekeningnya. Paham ya? Masalah kita semua sama bu, cuma kan orang sing sugih, orang sing ora, gitu ya. Ya boleh sugih, bila aku. Ya. Kamu udah punya mobil motor, mobil banyak, lah aku, ya. Terus misalnya kata sama, ya. Jadi melihat itu penting, tetapi mendengar itu lebih penting, ya. Kalau nggak percaya, kenapa? Masa mas mendengar lebih penting? Ya. Saya kasih tahu caranya. Yang tangan kanannya ke atas coba dibuka seperti ini. Dengarkan ya. Melihat itu penting, mendengar lebih penting. Dengarkan saya. Tutup, buka, tutup, buka. Ya. Karena mendengar itu kan penting. Sekali lagi yuk, coba. Buka, tutup, buka, tutup, pegang dagu. Dagu mana dagu? Dagu. Paham ya tadi ya? Dagu mana dagu ini? Ini batu ya, ini dahi ya. Paham ya? Melihat itu penting, tetapi mendengar lebih penting ya. Saya bilang apa tak? Enggak. Dagu, lebih ikut saya jadi, paham ya? Melihat itu penting, tetapi mendengar itu lebih penting, paham ya? Jadi kalau ada share-sharean dari WhatsApp, dari grup, itu jangan langsung di-share, dicek dulu ini benar atau tidak, sumbernya dari mana. Kayak, karena itu melihat itu penting dan mendengar itu lebih penting. Mendengar itu penting, tetapi memperhatikan itu lebih penting. Saya kasih contoh, sekarang saya nanya, berapa pasang hewan yang masuk ke kapal Nabi Musa? Berapa pasang hewan? Berapa pasang hewan yang masuk ke kapal Nabi Musa? Satu pasang. Ada lagi? Yang bisa jawab? Satu pasang. Ada lagi? Berapa? Dua pasang. Ada lagi? Tidak ada bu. Yang punya kapal itu Nabi Nuh, bukan Nabi Musa. Paham ya? Ya. Jadi melihat itu penting, mendengar itu penting, tetapi memperhatikan itu penting. Kalau Nabi Musa itu punya tongkat, bukan punya kapal. Paham ya? Yang punya kapal siapa? Nabi Nuh. Paham ya? Jadi melihat itu penting, mendengar itu lebih penting. Mendengar itu penting, tapi memperhatikan itu lebih penting. Dan ingat, memperhatikan itu penting, tetapi memahami itu lebih penting. Saya kasih contoh. Kalau 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Benar ya? Setahun 1 tahun ada berapa? 12 bulan. Ada 30 hari dan ada 31 hari. Senang-senang. Yang ada 28 hari ada berapa bulan? 1 bulan apa? Salah. Semuanya ada 28 hari. Ya enggak? Iya. Semuanya ada 28 hari, ada 28, 29, 30, 31, ya enggak? Makanya memahami itu penting. Jadi tanggal 28 bukan satu bulan saja, tetapi dari tanggal 1 sampai Desember itu semuanya ada 28 hari. Ada 28, ada 29, 30 sama 31. Ya Pak, benar toh? Jelas Bu? Jelas? Iya.
Maka memahami itu lebih penting. Yang saya ulangi, melihat itu penting, mendengar itu lebih penting. Kalau di sini saya nggak tahu saya, ya. Mendengar itu penting, tetapi memperhatikan lebih penting. Memperhatikan itu penting, tetapi memahami lebih penting. Memahami itu penting, tetapi ikhlas itu lebih penting. Paham ya? Mau contoh lagi? Contoh. Karena ikhlas bu, ikhlas pada saat jinjil itu dan kesulitan itu sangat luar biasa bu. Coba bayangin, jangan dalam kesulitan anak belum beres PP, ya bapak yang benang di aneh anak sing murut coba, ya pekerjaan mau berantakan. Bagaimana mau ikhlas? Itu nggak ikhlas gini kan? Paham ya? Jadi pada ikhlas pada saat jenengan itu dalam keadaan yang sangat sulit, tetapi jenengan sudah sangat ikhlas di situ, ya. Jangan seperti sekarang kayaknya wajahnya seperti kanebo kering. Tahu kanebo kering? Kaku-kaku gitu. Ya. Jadi saya minta tolong ke semuanya ke ibu-ibu. Ini saya pakai bahasa saya paham tak bu? Saya nggak paham bahasa Jawa saya. Tidak salah. Jadi semuanya untuk pengajian hari ini, karena ini untuk ngaji itu sangat sulit bu. Untuk berangkat ke masjid bubuk di majelis ilmu itu berat bu. Ya mau dikasih pagi, hujan kok isu. Arab sore mana hujan, malam ngantuk, siang panas. Paham ya? Itu ngaji itu susah bu. Dan itu harus dipaksa. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sekarang masuk neraka. Makanya alhamdulillah nih banyak ibu-ibunya, ya, bapak-bapaknya juga, ya alhamdulillah masih ada dan anak-anak juga lumayan. Jadi saya minta tolong ke semuanya ke jemaah di sini, kemudian sama nanti jangan hanya hari siapapun yang ngisi bu, siapapun yang ngisi, entah besok siapa itu tetap datang. Ya. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin yang datang ke sini mungkin karena di sini nenek budina daripada di sini nenek diomelin nama tak ada newai, terus daripada nama kira tak ada newai, semua itu nama masjid nama seneke, lumayan gitu, ya semuanya nama terus mudah, ya biasa. Jadi ini senang masjid, jadi saya nggak tahu latar belakang panjenengan datang ke sini saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan kita di sini semuanya diberi keberkahan semuanya. Ya kembali ke tema tadi, jadi seperti tadi. Jadi saya minta tolong kepada semuanya, kalau nanti berbisnis, sing di sini buka warung, angkat tangan coba, buka warung, punya usaha, jualan, apa pak? Warung. Ada yang lain? Yang jualan? Ada yang lain? Yang jualan dia cilok, kalau es teh, es teh jumbo, Gini, sebenarnya gini, niatkan gini, jadi kalau jenengan punya usaha, jenengan punya bisnis apapun lah, jualan apapun, itu niatkan nanti tujuannya untuk akhirat. Jangan hanya sekedar untuk ngambil untung, jangan sekedar hanya ngambil profit saja. Saya punya cerita begini, saya pernah ngantar istri itu di pasar Klaten lah. Saat itu ada seorang nenek-nenek, Mbak Bayu mungkin dia umur 70-an lah, si ibunya itu tadi, itu beli jeruk di sebelah saya. Kebetulan itu beli jeruk. Kebetulan tuh 1 kilo ada sekitar 14 ribuan. Di sebelah lama kejadiannya. Setelah istri saya beli jeruk, udah diambil, si nenek ini nawar di sebelah istri saya. Bu, jeruknya berapa beli? Sehingga tadi penjualnya 14 ribu mbak. Oh gitu dong, gak bisa kurang tuh, bu kurang boleh tuh, aku duduk mas 10 gitu. Tapi kan ditawar-tawar, gak boleh. Akhirnya si mbah tadi jalan mau pulang. Akhirnya saya minta tolong istri, coba mbahnya dipanggil sini. Akhirnya sama istri dipanggil, mbak sini mbak. Akhirnya sama istri itu saya minta tolong mbahnya dibeliin aja lah, terserah mau beli bapak. Akhirnya sama istri itu dibeliin 1 kilo. Mbak 1 kilo ya, diambilin 14 ribu. Udah mbak dibawa aja, nanti saya bayar gitu. Ya sama istri dibayarin 18 ribu. Udah, tau nggak? Simbahnya tadi bu, saya hanya mengeluarkan uang 15 ribu. Simbahnya tuh berdoa pakai bahasa Jawa. Kenapa ente ibu? Mau turun juga mas, terus pakai bahasa Jawa saya nggak paham artinya apa. Pokoknya akhir gitu. Sampai orang pasar tuh melihat semua. Mau semua mau turun yang mas, mau yang mbak. Pokok bahasa Jawa itu istilahnya cuma itu menggil. Wah saya penjual amin gitu. Mau sampun sampai ibu tuh cuma mau sampun nggak usah gitu. Saya sampai diri nggak usah nggak ada apa-apa. Mau turun ini itu kalau cucu saya bilang gitu artinya. Oh jumlah udah habis banyak. Berasa cuma ngasih 14 ribu gitu saya.
Habis selesai, balik pulang. Setelah saya nganter itu, saya cuma belanja dua plastik, saya pulang. Sampai rumah, karena setiap hari itu pakai motor, persis sampai rumah. Motor itu belum mati, ya. Motor itu belum tak mati. Istri saya turun, handphone saya berbunyi. Sampai ke masjid, gimana Pak? Mas, ada di mana? Saya lagi di rumah Pak, balik. Oh gitu, Mas, bisa ke rumah nggak? Iya Pak, telepon nggak gitu. Mas, ini saya punya uang 14 juta. Kira-kira kalau dijadiin kas tuh jadi berapa pieces? Terus enggaknya, terus ini Mas, saya ini berarti ambil 14 juta, ada di protes kan? Hari itu juga Bu, ada saya langsung ke rumahnya, saya ambil uang 14 juta itu Bu. Saya bilang ke istri, ini tadi ada uang 14 juta suruh jadi kas, terserah mau jadi berapa? Ya mungkin balasnya yang tadi. Istri saya bilang sambil ketawa, ngerti nggak memang mbak tak tahu orang kilo ya Mas, dan boleh kulit topeng, kan ya? Ya, cuman gini, yang saya garis bukan masalah itu ya, tapi yang saya garis bawahi, jangan sampai harapan jenengan membantu orang lain berharap untuk akan dibalas segera, paham ya? Masih ingin ngapusin, aku dengan 14.000 kok sampai saya ini orang tabrak dibalas-balas, paham maksudnya? Jadi sudah ada transaksional dengan Allah di situ. Wah, Allah ingin ngapusin. Ya, dia Allah udah bilang, kalau kamu sedekah akan saya lipat gandakan. Ya, tetapi pada saat jenengan sudah percaya, sudah percaya sama Al-Quran, tapi kalau ini sudah paham, sudah tahu tentang ilmu sedekah itu luar biasa. Jangan sampai ada sistem transaksional. Ya, masih ngapusi kok. Ustaz Kandani kok aku ngomong. Saya pernah mengosongkan salah satu ATM saya untuk sedekah. Jadi istri pada saat sedekah brutal itu pada saat jenengan transfer sama deg-degan, panas dingin, grogi, deg-degan itu. Jadi saya mencoba, saya bukan ngetes, tapi saya ingin mencoba suatu hari nanti saya akan mencoba. Dan alhamdulillah satu hari saya coba, saya mengosongkan salah satu rekening saya transfer ke sebuah pondok di sini, pondok atau panti saya lupa. Ini saya kosongkan dulu. Sudah berapa 3 hari kemudian Bu, uang yang saya transfer untuk sedekah itu kembali 3 kali lipat dari uang awal. Paham saya ya? Dari organ itu. Tetapi jangan sampai pada saat jenengan sudah beretikat baik untuk di situ, jangan langsung, ya Allah ini piye ora balas-balas ini. Paham maksudnya? Ya, pada saat jenengan sudah niatnya sudah muka-muka dibalas, itu punya pengharapan itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dengan ada yang sedekah tapi kecewa. Itu nanti jenengan sudah kecewa sama Allah ingin ngapusi. Cara sedekah pengen suki, tapi aku sampai saya rasa suki-suki. Ya Allah aku pengen punya mobil ya Allah. Setelah berdoa di dalam masjid, pulang itu jalan pulang tuh, tapi duit itu mobil loh. Paham? Itu bukan ranah kita Bu. Kalau jenengan sudah berdoa, jangan pernah meng-cancel doa sendiri. Paham ya? Ya, kalau ya Allah jadikan anak saya sukses ya Allah semuanya ya Allah. Ya, mudah-mudahan sama saya membawa rezeki yang banyak, yang rumah sudah bisa lunas, motor juga bisa nambah, anak jadi anak soleha, orang yang benar-benar bersyukur ya Allah. Paham ya? Jadi setelah pengharapan baru itu jangan sampai ditambahi dengan duit konti tapi nah, itu bukan ranah kita ya, karena rezeki itu bukan ranah kita. Mungkin banyak yang bilang rezeki itu sudah tertakar tapi tidak tertukar. Tetapi ngomong sih gampang, ngomong kok masih. Tapi ada beberapa kejadian kalau jenengan sudah percaya Bu, dan itu sudah diamalkan, sudah ikhlas. Jadi kalau jenengan sudah sedekah berapapun nominalnya, kayak jenengan itu Bu, udah selesai. Paham ya? Kalau sudah sedekah jangan aduh, tak cemplungin 10 mah, kartu sing 100.000 gitu. Wali Allah, paham ya? Jadi jangan sampai disesali seperti itu. Kalau emang niat udah bismillah, udah selesai, nggak usah dipikir. Aku 100.000 padahal tinggal uang itu. Dan aku sudah pernah di posisi itu. Saya sudah pernah di posisi itu. Pada saat saya nggak punya uang, waktu masih merintis usaha, uang yang tinggal satu-satunya itu, tiba-tiba ada orang, menurut mas bisa pinjam gue Mas, anak saya belum bayar SPP. Dari uang yang 300.000 saya pegang itu saya ngasih dia bayar SPP aja nggak apa-apa lah Bu. Padahal besok itu saya harus diganti karyawan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum hari Sabtu, sebelum gajian itu ada orderan masuk dan jumlahnya 2 kali lipat dari. Pada dasarnya saya menggunakan hampir 3 jutaan rupiah bisa bayar karyawan. Tapi jangan sampai yang menjadi kelemahan kita sudah banyak berharap, ya Allah, aku mudah-mudahan nanti dibalas seperti apa. Pada saat jenengan tidak terbalas, itu jenengan pasti kecewa. Paham ya? Pasti kecewa.
Allah Allah penghapus. Dan itu sering banyak terjadi. Tempat kami dulu waktu musim tomat Pak, musim tomat itu kan pasar tomat murah itu, Lombok murah itu kan banyak petani kan mengeluh dan bahkan demi tengkulak. Satu hari saya ketemu dengan salah satu petani, Mas, saya pengen nanya, Pak ini mau dijual kemana Pak? Mau dijual ke tengkulak Mas. Kira-kira kalau laku semuanya berapa? Ya mungkin 5 jutaan. Tapi ini kan harga lombok lagi jatuh. Ya mungkin hanya laku sekitar 2 juta Mas. Tapi saya rugi, tapi gak apa-apa lah. Gitu. Daripada saya rugi tak jual ke tengkulak. Saya bilang gini aja Mas, Pak. Gitu. Tadi juga gitu. Gimana Mas? Jenengan hari ini sudah pamen kok lomboknya. Saya minta tolong bagikan lombok jenengan itu ke orang kampung di sekitar jenengan. Itu sepuluh Mas. Kalau 1 minggu penghasilan dari lombok ini nggak balik, sampai nemu saya tak ganti 5 juta sebenarnya. Serius Mas, serius. Jadi saya tak bilang istri saya bilang. Akhirnya si Pak Deden pulang matur ke istrinya, Bu, aku mau ketemu Mas di dekat sawah. Dia bilang hasil panen ini suruh kain orang kampung. Wah, cuma masuk nih orang edan gitu Mas. Oh, cuma masuk nih, wah, masuk ke suka banyak ngomong. Begini gampang kan ngomong aku. Tapi saya bilang kalau selama istri jenengan tidak mengizinkan, jangan bilang orang. Ikuti jenengan. Paham ya? Jadi pada suami kalau istri jenengan tidak mengizinkan apapun, tidak enak jangan dilakukan apapun pekerjaan itu. Paham? Karena rezeki suami itu ada dalam 2 istri. Ya. Akhirnya setelah beberapa hari, keesokan hari ketemu sama saya, Mas. Ya akhirnya istri saya itu ketemu saya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Yang awalnya itu dari situ, terus tidak apa-apa lah. Benar, setelah dipanen Bu, dibagikan hasil panen lomboknya itu panen dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi, yang menghubungi Pak Lurah juga, Pak Lurah ini hasil panen saya Pak, silakan dibagi orang kampung. Saya punya waktu satu minggu. Setelah dibagi itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Uangnya sudah saya siapkan. Oke, mau orang balik, terus uangnya saya siapkan. Setelah 5 hari, 6 hari, 7 hari kok gak ada bapaknya. Terus hari ke-9 Pak, hari 9 itu setelah 2 minggu itu saya ketemu lagi sama bapaknya. Bapak, gimana? Gitu. Wah, alhamdulillah prima Pak begitu. Ternyata setelah bapak ini dibagi-bagi lombok di kelurahan itu, ternyata ada saudaranya Pak Lurah yang datang dari Jakarta itu dan bilang ke bapaknya, Pak, uang lomboknya itu tak ganti 5 juta ya. Saya kok salut sama jenengan. Uang saya sing kaya kayak belum pernah sedekah seperti itu kok. Nanti uang yang 5 juta dibayar bapaknya saudaranya Pak Lurah dari Jakarta. Dan bapak aja cerita, Pak, alhamdulillah Pak, dibayar 5 juta sama saudara Pak Lurah dari Jakarta. Berarti saya nggak jadi nuker ya Pak? Oh dia nggak usah bisa deh. Paham? Kalau jenengan sudah percaya yakin sudah lulus. Tapi kalau sudah masih ada pengharapan, wah masih kayak ngapusi. Paham? Kalau jenengan sudah punya persepsi ngapusi, terus nggak percaya, 12. Paham? Sepenting jangan ada transaksi dengan Allah. Kalau jenengan sudah percaya, sudah niatkan untuk ke situ, niatkan dengan akhir udah selesai. Paham? Dan apapun itu, dan itu yang saya lakukan. Jadi kalau ketemu orang baru, jenengan jangan sampai bilang ketemu tombol ini, bisa tahu kami apa ya. Jadi setiap ketemu orang baru, saya punya niat, sing bisa tak bantu apa ya? Sing bisa tak bantu dari bapaknya apa ya? Sing bisa tak bantu ibunya siapa ya? Jadi ke situ, arahnya membantu dulu, ngasih dulu, jangan ngasih. Alah kira-kira utang yang lunas, kalau utang bener ini. Nah, jadi setiap ketemu orang tuh persepsinya kita membantu dulu, ngasih dulu. Jadi kalau ingin bahagiakan orang lain. Jadi kalau tetangga jenengan itu nurunin kulkas, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, moga-moga besok dikasih es batu ini gratis, kalau lumayan tuh. Ya, jangan sampai tetangganya memberi kulkas sampai demam, memberi ke motor panas dingin, ya, memberi ke mobil stroke, ya. Jadi itu mendoakan, karena doa itu akan kembali ke jenengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah, aku juga dimudahkan seperti tangga saya, dan itu akan kembali ke jenengan. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak tahu nanti ke panjenengan semuanya karena di kampung itu kan sangat. Ini sampai jam berapa Mas? Sampai bisa jam berapa tuh? Sampai 17. Kurang 5 menit lagi. Seperti itu.
Jadi saya minta tolong nanti kepada teman-teman yang pertama, jadi setiap ketemu orang itu niatkan untuk membantu, dan niatkan untuk membantu apapun itu memang berat, sedekah itu berat, ya. Ya. Tetapi doa ibu, istri, ya. Jadi pada suami yang sudah berumah tangga sekian tahun itu bu, paling enggak yang akur, karena ibu-ibu ini sangat luar biasa, ya. Walaupun nanti sen kanan belok kiri apa-apa, terus jangan tetap salah pak, ya. Jadi kalau ibu-ibu itu bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, ibu-ibu itu bisa goreng tempe, update status, nonton sinetron, tutup kulkas, gawe sikil, bisa bu, ya, iya. Ibu-ibu itu mau tanya, semuanya bisa dengan satu waktu, kalau apa nggak bisa. Jadi kalau ada bapak datang kerja, pulang kerja, capek datang, ya tiba-tiba menyandarkan pundaknya, punggungnya ke kursi, dia nggak sananya, udah tinggal siapin teh panasnya, kasih cemilan, udah tinggal. Jangan dari mana tuh? Telat dulu, sini mulai tuh, malu-malu. Jadi kalau suami pulang tuh sudah siapkan tehnya, siapkan snacknya. Nanti kalau tiba waktunya suami tak akan cerita tuh, ya. Hingga kemarin saya bilang pasti akan cerita. Ya. Tetapi kalau ibu-ibu itu biasanya kalau ada masalah itu pengennya ngomong, selama diri, ngomong ke tombol ini, gitu. Tapi setelah ngomong itu nggak butuh solusi. Ada hanya pengen curhat, pengen ngomong. Ya. Makanya jadi kalau ada masalah jangan ngomong ke suami ibu. Nanti kalau sedang ngomong sama suami itu mungkin tidak akan bocor, ya. Karena nggak pernah dengerin. Manggil, ya mas, ya pak ayo, iya dok, jangan pak, aku malah aku, jadi ngomong ya, gitu. Ya. Jadi kalau ada maksud tuh ngomong bareng, duduk bareng ngobrol, ya nanti gimana ya, anak kita mau kemana, jadi pikirnya ke masa depan, pikir ke akhirat. Ya, kita tuh hari ini belum sedekah loh, hari ini kita belum nyumbang Tuhan loh, hari ini kita belum ikut kajian, jadi arahnya ke akhirat loh. Soalnya nanti apa yang jenengan harapkan, entah bisnisnya, entah jualannya, entah kerjaannya, insya Allah lancar. Dan itu yang saya lakukan sampai detik ini. Ya. Jadi kalau saya pikir bikin pondok gratis itu, saya mulai dari bangun sampai bikin pondok itu, saya bangun pondok itu lantai pertama bu, berhenti bu, karena COVID. Udah pak berhenti saya bilang. Tapi alhamdulillah besoknya itu ada dokter yang ngirim 100 semen, ada buruh yang ngirim 1 keramik 1 pondok itu. Jadi ongkos tukangnya sudah gratis sama kontraktor. Jadi Allah memudahkan saya untuk melanjutkan pondok ini dari jalan yang nggak salah-salah. Paham? Tapi jangan harus percaya, Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Mana saya minta tolong dengan untuk paham itu. Benar memang. Mungkin yang di belakang, masih ngomong tok, aku saya kira utang lunas mas. Paham? Kalau dengan persepsi mindsetnya nggak lunas sebenarnya. Jadi baru mudahkan saya. Insya Allah nanti apa yang panjenengan harapkan, apa yang dicita-cita, entah di anaknya, entah suaminya, entah pekerjaannya, entah bisnisnya, insya Allah niatkan, libatkan Allah dalam semua urusan panjenengan semua. Libatkan Yang Maha Kuasa dalam semua apa yang panjenengan kerjakan setiap hari. Berangkat kerja Bismillah, mudah-mudahan niat baik, minta izin sama istri, minta izin sama anak, mudah-mudahan nanti berkah semuanya. Ya. Mungkin itu yang sedikit bisa sampaikan bu, mudah-mudahan ini sudah kurang 1 menit, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nanti beberapa kali nanti kalau ada ustadz yang lain lagi jangan tetap datang, ya. Dan pasal jangan datang di majelis ini berdoa di sini berdoa, ya. Ya Allah hutang saya lunas sambil mendengarkan. Ini waktu yang mustajab, ya, waktu yang mustajab untuk datang ke majelis dan sambil berdoa di situ. Semua pengharapannya, pengen anak soleh, pengen suami yang soleh, ya, pengen hutang dilunaskan, ya, dan semuanya. Jadi ya, di satu nanti yang pertama sandal nanti dirapikan, nanti semua apa yang panjenengan harapkan itu libatkan Allah di situ, ingatkan bulan banget, ya, dan rutinkan sedekah subuhnya, dan selanjutnya akan mempermudah semua urusan. Allah tidak akan langsung menjawab, tapi pelan-pelan. Ya, gantian, ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning, dan semuanya merah, semuanya hijau, jadi ganti. Rezekinya itu akan sampai, ya, nggak bakal secara lama. Jadi memang itu yang sedikit saya sampaikan dan kesempatan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan nanti berdoa kepada semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.